syukur kita aturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat kudrat dan iradahnya Allah takdirkan kita bisa bertemu dalam kajian offline di Masjid Jami'atuz Zahidin di depan Pasar Sahil. Ini merupakan karunia dari Allah Azza wa Jalla bagi kami pribadi, saya dan juga rekan-rekan dari Pemuda Akhir Zaman dan Satu Pro, dan juga dari DRT serta dari Forum Pemuda Remaja Masjid Raya Pekanbaru, dan juga komunitas yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Maka itu saya mewakili teman-teman yang hadir mengucapkan jazakumullah khairan kepada Dewan Kemakmuran Masjid, pengurus dari Masjid Jami'atuz Zahidin, atas kesempatan yang diberikan pada kami. Salawat dan salam saya limpahkan pada saudara qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita, menjadi pertanda kalau kiamat telah dekat. Hal ini sebagaimana tadi sabda beliau ya, dalam hadis yang masyhur sahih, "Bu'itsu ana wasaka hatain." Jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti ini. Wakila li annahu yuhalu bainahuma qalilan, yubaidu qalilan bainahuma. Rasulullah merenggangkan sedikit antara telunjuk dan jari tengah. Yang 14 abad yang lalu Rasulullah menyatakan antara diutusnya beliau dengan kiamat seperti telunjuk dan jari tengah. Pertanyaannya, hari ini kita mau bilang apa, Pak? Antara kita dengan kiamat? Kalau saya melipat jari tengah saya, kalau jari tengah saya dilipat berarti tinggal telunjuk. Kalau orang memperingatkan biasanya pakai satu telunjuk apa dua jari, Pak? Awas ya, hati-hati ya. Kalau lagi kampanye mungkin awas jangan lupa, mungkin kayak gini bisa. Tapi kalau angka satu, ya ini biasa digunakan oleh mereka yang ingin memberikan peringatan pada seseorang agar orang itu memperhatikan betul-betul. Maka dia menggunakan angka satu. Nah, kenapa saya mengatakan demikian? Subhanallah, tanda demi tanda telah jelas Allah perlihatkan kepada kita. Bahkan belakangan ini kita mengalami kembali apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Salah satu dari tanda kecil kejadian hari kiamat adalah matinya manusia seperti matinya kambing di jalan-jalan. Pernah terjadi Bapak Ibu? Terjadi, dan ini belum hilang. Kita melihat bagaimana warga atau masyarakat Wuhan, Cina, mereka mati seperti kambing, mati di jalan-jalan. Tiba-tiba kelepok mereka mati. Ya, ada yang masuk ke got, ada yang nyangkut di pagar, ada yang bahkan begitu saja di tengah jalan. Ini sudah terjadi. Ini membuktikan bahwa Rasulullah tidak pernah berdusta dengan kata-katanya. Bahwa Rasulullah SAW bersabda berdasarkan bimbingan Allah, wahyu yang tujuannya membuat kita sadar agar kita kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dan mempersiapkan kehidupan kita yang sesungguhnya. Semua itu merupakan tanda bahwa kiamat memang telah dekat. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para pengurus DKM Masjid Jami'atuz Zahidin yang dirahmati Allah, para sesepuh, para ulama yang saya hormati dan muliakan karena Allah, hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah yang sama-sama hadir. Dalam satu hadis Rasulullah SAW juga pernah menjelaskan terkait dengan kiamat itu sendiri telah dekat kejadiannya. Dan ini dinukilkan oleh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyan, seorang syekh dari Syam. Beliau pernah menuliskan buku ini, dan buku ini sekarang alhamdulillah sudah ada terjemahnya. Bapak Ibu yang membutuhkan bukunya insyaallah pas menyediakan ya. Bapak Ibu tinggal pesan nanti, jadi promosi ini. Tinggal pesan ke PAS, nanti PAS akan mengirimkan kepada Bapak Ibu sekalian. Bisa pakai? Ustaz, bisa. Nanti Ustaz Saiful Bahri yang akan membantu ini. Ya. Dan juga yang saya hormati dari teman dari dari donatur Rumah Tafiz ya, tadi sudah menyampaikan Bapak Ibu. Sebentar, kenapa tadi kita dulukan beliau ini dari Rumah Tafiz, dari donatur Rumah Tafiz, ini untuk memberikan kesempatan bagi kita sebagai salah satu wasilah untuk kita mendapatkan syafaat nanti di akhirat kelak. Boleh saya cerita Bapak Ibu sebelum kita masuk pada materi? Seperti sinetron ada iklan. Anggap aja di sinetron ada iklan dulu Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu? Baik. Bapak Ibu rahmati Allah, ada yang mau masuk surga?
Bapak Ibu mau masuk surga? Yang jawab sedikit, memang surga peminatnya sedikit. Ya. Bapak Ibu mau masuk surga? Oh, mau Pak sekarang. Pak MC, alhamdulillah. Mohon maaf tadi tidak saya sebut Pak MC yang saya hormati. Terima kasih sudah memberikan waktu. Ya, Bapak Ibu mau masuk surga? Yakin? Yakin. Hafal nama-nama surga? Mau masuk surga tapi nggak hafal nama-nama surga. Jangan-jangan hafalan neraka nih daripada surga. Saya tes Bapak Ibu ya. Baik, surga yang pertama surga apa? Oh, di seluruh tempat yang saya datangin, ketika saya tanya nama-nama surga, pasti jawabannya Firdaus semua. Yang pertama. Oke, Firdaus. Di bawah Firdaus apa Bapak Ibu? Aden, betul. Di bawah Aden, Naim, subhanallah. Di bawah Naim, kayaknya cuma satu orang yang masuk surga ini. Yang hafal satu orang. Firdaus, Aden, Naim. Di bawah Naim, takluk. Masya Allah. Mau masuk surga nggak hafal nama surga? Makanya nanti di padang mahsyar tidak ada Grab, tidak ada Google Map, tidak ada Google Search Bapak Ibu. Hafalkan dari sekarang. Baik, yang pertama Firdaus, di bawah Firdaus Aden, di bawah Aden Naim, di bawah Naim Ma'wa, di bawah Ma'wa Darussalam, di bawah Darussalam Darul Maqamah, yang terakhir Baitul Ma'mur. Hafalkan ya Bapak Ibu. Hafal? Wajib yang pengen masuk surga ini. Kalau nggak hafal nanti saya berlepas diri. Baik, dimulai lagi. Yang pertama, oke, di bawah Firdaus, di bawah Aden, di bawah Naim, di bawah Ma'wa Darussalam, di bawah Darussalam Darul Maqamah, di bawah Darul Maqamah Baitul Ma'mur, di bawah Baitul Ma'mur Masjid Jami'atuz Zahid. Loh, bukankah Rasulullah SAW mengatakan bahwa mereka yang memakmurkan masjid maka saksikan bahwa mereka adalah ahli surga? Betul? Ya, jadi jangan lupa untuk memakmurkan masjid. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita barangkali kurang pede kalau kita mengatakan kita ingin masuk surga karena kita belum punya amalan yang pantas untuk kita banggakan untuk masuk surga. Bayangkan, Rasulullah SAW yang sudah dijamin dengan rahmat Allah masuk surga saja, ibadahnya luar biasa. Kita jauh dari Rasulullah SAW. Apalagi Rasulullah, para sahabat saja kita sudah jauh. Lalu apa yang bisa kita andalkan untuk bisa kita masuk surga? Tadi sudah disampaikan. Bapak Ibu rahmati Allah, di antara mereka yang bisa memberikan syafaat kepada kita di akhirat kelak adalah para penghafal Quran. Ya. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, Dzakara Nabi SAW an ahli Quran hinama yudhilul jannata. Rasulullah SAW cerita tentang seorang penghafal Quran ketika dia akan dimasukkan ke dalam surga. Yu'ta li sahibil Quran jannatah. Maka didatangkan kepada seseorang ahli Quran ini surganya. Lalu dia berkata kepada malaikat, "Ya malaikat Allah, ittahadal bab." Bukakan pintu surga ini. Ragitu an arifa kayfa kana jannati. Aku sangat rindu ingin tahu seperti apa surgaku ini. Aku ingin tahu, cepat malaikat. Tunggu wahai hamba Allah, wahai kekasih Allah. Ya. Hal indaka syai'un minal Quran. Apakah engkau hafal Quran? Ya, malaikat tahu dia penghafal Quran. Tabaan, bala hafiztu kamilan. Aku hafal Quran 30 juz. 30 juz Bapak Ibu ya. Bapak Ibu hafal berapa juz? 30 juz apa juz 30? Halo? 30 juz apa juz 30? Juz 30. Enggak apa-apa. Mudah-mudahan masuk surga. Amin. Ya. Tentu saja aku hafal Quran 30 juz, kata dia. Idan ikra ma indaka minal Quran. Kalau begitu baca apa yang kau hafal dari Quran. Maka dia membaca ayat demi ayat. Kalau hafal Quran 30 juz dimulai dari surat Al-Fatihah. Ini mohon maaf saya buka dengan ini dulu Bapak Ibu untuk memotivasi. Maka dia membaca Quran. Dimulai dari Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat
Ketika dia membaca ayat Quran, tubuhnya naik, Bapak Ibu. Kaget dia karena tubuhnya terbang. Sehingga dia berhenti dari bacaan Qurannya. Maka malaikat mengatakan, "Ya sahibal Quran, la tantahi bi qiraatik. Istamir qiraatak." Hai penghafal Quran, jangan berhenti. La tatawaqqaf. Istamir qiraatak. Lanjutkan bacaan Quranmu. Lalu dia pun membaca Quran kembali. Ayat demi ayat, surat demi surat dia baca, dan surga menjadi surga dia lewati. Maka ketika dia sampai di ayat yang terakhir yang dia baca, kira-kira surat apa? An-Nas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Di saat itu dia berhenti. Maka kemudian malaikat berkata, "Hadihi hiya jannatuka ya sahibal Quran." Inilah surgamu wahai penghafal Quran. Fa inna makadaka fil jannah 'inda akhir ayatin taqra'uha. Karena sesungguhnya tempatmu di surga adalah ditentukan dari ayat terakhir yang kau baca. Subhanallah. Menangis dia kalau dia telah mendapatkan surga yang tertinggi. Lalu dia berkata kembali, "Kalau begitu bukakan pintunya. Aku ingin tahu seperti apa isinya." Sebentar, Allah akan bertanya kepada Anda. Maka Allah bertanya, "Aina abawah? Wa aina walidah?" Di mana kedua orang tua anak ini? Maka malaikat berkata, "Ya Allah, ya Tuhan kami, labbaika wa sa'daika ya Rabbi, kullu khairin biyadik." Itu jawaban malaikat ketika ditanya oleh Allah. Sesungguhnya kedua orang tuanya sedang disiksa di neraka. Begitu dia mendengar malaikat mengatakan kedua orang tuanya disiksa di neraka, menjerit dia, "Ya Allah, apa artinya surga yang indah ini untukku? Hilang semua kenikmatan surga dan segala keindahannya. Di saat yang sama ketika aku tahu bahwa orang tuaku keduanya ada di dalam neraka. Apa artinya surga ini bagiku, ya Allah?" Menangis dia. Maka apa yang terjadi? Maka Allah berfirman, "Karena engkau telah menjaga kalamku dalam dirimu, idhab wankisuma min narihim." Pergilah engkau, selamatkan kedua orang tuamu dari nerakanya. Maka dia pun pergi menyelamatkan kedua orang tuanya, dan kedua orang tuanya masuk surga ke dalam surganya sendiri. Allahu Akbar. Tidak akan berguna anak yang kita banggakan karena gelarnya, jabatannya, kekayaannya, gelar akademiknya. Tidak. Yang Allah banggakan nanti, yang pantas kita banggakan adalah ketika anak kita hafal Quran. Sekali lagi, Bapak Ibu mau masuk Quran? Mau masuk surga? Pede? Yakin? Oke Bapak Ibu, Allah sudah memberikan jalan pada kita. Jadikan anak-anak kita penghafal Quran. Ustaz, saya belum punya anak, bikin dulu. Ustaz, saya sudah tidak punya anak, saya punya anak tapi tidak ada yang hafal Quran. Baik, biayai mereka para penghafal Quran, karena dia akan menyebut nama kita ketika dia diperkenankan untuk memasukkan orang-orang yang dia cintai karena Allah, yang telah membuatnya hafal Quran. Satu persatu nama kita akan disebut. Makanya tadi sengaja kami sampaikan dulu, ya teman-teman dari donasi rumah tahfiz, silakan Bapak Ibu. Ini bukan kata saya tapi kata-kata Rasulullah SAW. Silakan kaji kitab Riyadhus Shalihin, Kitabul Fadail, kitab keutamaan, bab fadlu qiraatil Quran, bab keutamaan membaca Al-Quran. Kalau tidak salah ada hadis di sana, dalam syarahnya dijelaskan. Ya. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, itu saja untuk pembukaannya. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada yang tadi. Ya, Bapak Ibu yang membutuhkan pembahasan tentang materi akhir zaman bersama saya, ada banyak referensi yang saya baca. Saya memiliki software dan juga terjemahan dari kitab Nihayatul Alam karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi. Ya, mudah-mudahan ini menjawab salah seorang ustadz yang mempertanyakan apakah saya mempunyai kitab ini atau tidak. Yang kedua, lebih dulu saya memiliki kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Itu kitab yang bicara tentang huru-hara dan fitnah akhir zaman. Kemudian juga ada yang ini cukup luar biasa komplit, dan ini cukup bagi kita untuk memahami dan mempersiapkan diri bagi mereka yang ingin memahami bagaimana kondisi akhir zaman dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Ensiklopedia Akhir Zaman. Buku ini sangat representatif, sangat akademis sekali, ilmiah sekali maksud saya.
dibahas oleh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad dengan sangat rinci dari berbagai macam sudut pandang. Bapak Ibu yang membutuhkan ini, insya Allah kitab ini ada di Ustaz Saiful Bahri, menjajakan beliau bersama satu pro yang insya Allah atau pemuda akhir zaman menyediakannya bagi Bapak Ibu yang membutuhkan. Bisa Ustaz ya, dikirim ke masjid aja mungkin yang membutuhkan, insya Allah bekerjasama dengan DKM Jamiatul Sayyidiyah. Baik Bapak Ibu dan Bapak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, bilakah kiamat terjadi? Betul, kiamat akan terjadi. Ya, Allah Azza wa Jalla menyatakan tentang hari kiamat ini di dalam beberapa ayat. Salah satunya surat Al-A'raf ayat 187. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ah." Mereka bertanya kepada engkau, kepada Muhammad, kapan kiamat terjadi? Bilakah kiamat terjadi? Ya. Ayyana mursaha, kapankah ia akan terjadi? Qul, katakan oleh Muhammad, inna ma'ilmuha inda rabbi. Sesungguhnya pengetahuan tentang kapan kiamat terjadi hanya ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Jangankan kita, Rasulullah SAW saja tidak mengetahui kapan kiamat terjadi. Ketika malaikat Jibril datang kepada beliau dan bertanya tentang iman, Islam, ihsan, lalu Jibril bertanya kepada Rasulullah, mata taqumus sa'ah. Rasulullah tersenyum. Rasulullah SAW menjawab, mal mas'ulu bi'alami minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kita sama-sama nggak tahu, Mas Bro. Rasulullah begitu. Ya, kalau jawaban kita seperti itu barangkali. Ya, maka malaikat Jibril bertanya, akhbirni an asyratiha. Berikanlah kepadaku tanda-tanda kejadiannya. Maka Rasulullah menceritakan tanda-tanda kejadiannya. Terkait dengan tanda-tanda kejadian hari kiamat, Bapak Ibu, ada dua. Ada tanda kecil, asyratus sughra. Ada tanda besar, asyratul kubra. Tanda besar sudah dipatok oleh Rasulullah ada 10. Tanda besar. Nanti kita lihat. Tanda kecil itu jumlahnya banyak. Bisa sampai 200 buah. Karena banyak ulama-ulama, ya ada banyak tanda-tanda yang belum terkodifikasikan oleh para ulama belakangan ini, ahli hadis ini, untuk menyebutkan tanda-tanda akhir zaman. Karena berbedanya pemahaman para ulama. Sehingga bisa jadi dari 164 yang saya temukan berkembang menjadi 200. Di antaranya, Bapak Ibu sekalian, di dalam buku ini disebutkan Rasulullah berkata 3 kali, ala inna min asyratis sa'ah. Ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi. Subhanallah, agak berat saya menyebutkan ya Bapak Ibu. Kalau saya membacakannya, kira-kira gak akan ada yang tersinggung? Ada. Ini beratnya menjadi ustaz akhir zaman Bapak Ibu. Ketika ngomong banyak yang tersinggung. Ada yang tersinggung maksud saya. Kalau cuma tersinggung saja nggak apa-apa, tapi yang bahayanya dia nangkep saya. Ya. Makanya saya sudah mengatakan berat untuk menjadi ustaz akhir zaman. Lebih baik jadi ustaz akhir bulan. Baik, akan ada yang tersinggung ya? Ya, saya hanya membacakan hadis Rasulullah SAW saja. Ala inna min asyratis sa'ah. Ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi. Yang pertama, an turfa'al asyrar wa tudar ahyan. Orang-orang buruk akan muncul di permukaan, memimpin satu kaum, memimpin satu negeri. Wa tudar ahyan, dan orang-orang terbaik pilihan umat akan disingkirkan. Sudah terjadi belum? Di negeri entah berantah. Jangan nyebut di Indonesia, nanti ditangkap. Di negeri 6, 2. Sudah terjadi Bapak Ibu ya? Allahu Akbar. Hari ini jika kita menyaksikan pemimpin-pemimpin semacam itu, dan kita menyaksikan orang yang sebetulnya pantas untuk memimpin satu kaum, memimpin satu umat, dan mereka layak, dan mereka tidak berambisi, tapi mereka disingkirkan dan difitnah, bahkan dibunuh dan dijebloskan dalam penjara dan dibunuh. Lihat Muhammad Mursi, luar biasa. Itu berarti kiamat memang telah dekat kejadiannya. Yang kedua, ala inna min asratis sa'ah. Ingatlah dari tanda dekatnya kejadian kiamat kepada kalian. An tubbahal qaul wa tuhzanal amal. Atau kama qala fi riwayatil ukhra, atau dalam hadis yang lain mengatakan Rasulullah, an tuzharal qaul wa tuhzanal amal. Munculnya kata-kata buruk di mana-mana dan disia-siakannya waktu untuk berbuat amal baik untuk bekal ke akhirat.
Lihat di medsos Pak, di Instagram, di YouTube, di Twitter, kata-kata yang paling banyak muncul, kata-kata yang baik apa kata-kata yang buruk? Bukan hanya menistakan para ulama dan para habaib dan orang-orang soleh. Allah mereka hina, Rasulullah mereka hina. Betul? Ini fakta. Kata-kata buruk muncul dan mereka menyia-nyiakan waktu yang tinggal sedikit untuk beramal. Sudah terjadi Bapak Ibu? Sudah entah berantah. Yang ketiga, ala inna min asratis sa'ah. Ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi. Antutzlal masnah fala yujadu ahadun man yughayyiruha. Akan munculnya masnah, dibacanya masnah dan susah dicari orang yang bisa merubahnya. Para sahabat bertanya, ada sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, famal masnah? Apakah masnah itu ya Rasulullah? Faqal Rasulullah SAW menjawab, ma kutiba siwa kitab Allah. Segala sesuatu yang ditulis selain kitab Allah. Atau dalam riwayat yang lain, ma kutiba siwa Quran. Sesuatu yang ditulis dan dibaca oleh manusia selain daripada Al-Quran. Ini pemahaman saya. Bapak Ibu, jujur ya. Mau jujur Bapak Ibu? Allah saksinya. Bapak Ibu, jujur, mana yang paling banyak kita baca dan kita genggam? Mushaf Quran apa gadget? Halo? Mushaf Quran apa gadget? Nah kan? Inilah masnah itu. Inilah masnah itu. Dan kita susah untuk meninggalkannya, betul? Maka tidak bisa ditemukan orang yang bisa menghilangkan ini kecuali Allah dengan mencabut teknologi dari muka bumi ini. Maka tidak salah kalau Rasulullah SAW menyatakan, Sama'atum ila ma bada'tum, sama'atum ila ma bada'tum, sama'atum ila ma bada'tum. Kalian akan sampai kepada waktu di mana kalian kembali pada posisi kalian dulu tanpa teknologi. Ini akan hilang. Cukup dengan didatangkannya duhan, Allah cabut teknologi. Maka fitnah bagi saya jika ada orang yang mengatakan, kalau saya mengatakan 15 Ramadan 2020 akan terjadi duhan. Tidak. Itu fitnah Bapak Ibu. Itulah framing media. Jahatnya media. Dan itu bukan kita yang punya. Orang-orang kafir. Siapa yang punya Facebook? Siapa yang punya YouTube? Siapa yang bikin Instagram? Orang Islam? Bukan. Dan dahsyatnya fitnah media melanda umat. Framingnya dahsyat, ulama dihinakan. Dan herannya banyak mereka umat Islam yang juga ikut-ikutan. Nah, ini fitnah akhir zaman. Bapak Ibu, generasi milenial atau masyarakat milenial menjadikan ini menjadi bagian daripada hidupnya, bahkan separuh hidupnya. Agenda kerja mereka, mobilitas harian mereka ada di sini kan? Bahkan profil mereka ada di sini, bahkan keuangan dan kekayaan mereka, omsetnya ada di sini semua. Kita bertransaksi, kita beraktivitas, bahkan untuk kajian pun memang kita pakai ini. Betul? Betapa kita sangat tergantung dengan gadget yang satu ini. Dan jujur saja memang tadi ini yang paling kita banyak baca ketimbang mushaf Al-Quran. Terbukti berarti yang ketiga sudah terjadi. Maka mudah bagi Allah untuk mengembalikan kita kepada mushaf Quran. Dicabutlah teknologi. Bapak Ibu sekalian yang mati Allah, maka segeralah kembali kepada mushaf Quran ketika kita membaca Quran. Jangan di sini. Karena pahala kita membaca Quran dari mushaf lebih besar daripada membaca Quran di sini. Kenapa demikian? Ini kadang ada negatifnya, betul? Aurat, ya syahwat kita juga menikmatinya dari sini. Lalu kita melihat Quran dari sini. Berarti berbeda pahalanya ketika kita membukanya dari mushaf Quran. Bapak Ibu sekalian, segeralah kembali pada mushaf Al-Quran. Kenapa? Sebelum Allah mencabut Al-Quran dari para penghafal Quran. Akan datang kata Rasulullah sebagai salah satu tanda kiamat akan terjadi. Sebelum Allah mencabut nyawa orang-orang beriman dari muka bumi. Qabla ayyaqbadallahu arwahul mu'minin min hadzal ard. Yarfa'ullahu kullal ayah min maqamiha. Allah akan mencabut Al-Quran dari para penghafal Quran, dan Allah akan mencabut Quran dari mushaf Al-Quran. Maka diceritakan oleh para ulama, ya, disandarkan pada hadis Rasulullah SAW, ketika mereka kaum yang beriman sholat, ini menjelang dicabutnya nyawa orang beriman semuanya, mereka sholat. Rakaat pertama mereka hafal Quran, rakaat kedua mulai mereka lupa Quran.
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ketika mau membaca surat, lama imamnya terdiam. Subhanallah. Subhanallah. Kemudian imamnya baca. Ada yang hafal. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Setelah itu lupa lagi. Sampai lama itu salat hening tanpa baca Al-Quran. Subhanallah. Jamaahnya ketika akan mengingatkan pun ternyata mereka juga lupa. Maka salat dilanjutkan tanpa baca Al-Quran. Ringkas cerita, selesai salat imamnya bertanya pada makmumnya, "Lima tudzakkirtumuni? Kenapa kalian tidak mengingatkan aku?" "Kaifa nudzakiruka?" Bagaimana kami mengingatkan Anda? Kami juga lupa dengan hafalan Quran kami. Maka sang imam lari mengambil mushaf Quran. Ketika mushaf Quran dibuka kosong, Bapak Ibu, tidak ada isinya. Segeralah kembali pada mushaf Quran. Tinggalkan membaca Quran dari gadget, kembali pada mushaf Quran sebelum Allah mencabut Quran dari tempatnya. Kapan ini akan terjadi? Menjelang Allah mencabut nyawa orang beriman di muka bumi. Kenapa demikian? Karena yang akan menyaksikan kiamat terjadi adalah makhluk yang terburuk di muka bumi. Dalam sebuah hadis yang panjang Rasulullah kemudian menceritakan, "Inna syiraran nasi fil alam." Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di muka bumi adalah alladzina ja'atuhum sa'atu baghtatan, kiamat, ya orang-orang yang kiamat datang kepada mereka tiba-tiba. Jadi manusia-manusia yang menyaksikan kiamat terjadi, itulah makhluk yang terburuk di muka bumi, lebih hina daripada binatang. Laulal bahaima fiha, andaikan tidak ada binatang-binatang di muka bumi yang membutuhkan air, la yumtiru, mereka tidak akan pernah diberikan hujan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tidak akan pernah menurunkan hujan. Artinya Allah masih lebih menghargai binatang ketimbang mereka. Lalu para sahabat bertanya, "Alaysa fihal muslimun ya Rasulullah?" Apakah di zaman itu tidak ada orang-orang Islam? Katsirun minhumul muslimun. Banyak di saat itu orang-orang Islam. Jadi Bapak Ibu, ketika kiamat terjadi bukan tidak ada orang Islam, banyak orang Islam saat itu. Lakinna imanuhum la yujawizu hanajirahum. Tapi iman mereka tidak sampai di tenggorokan. Aina imanuhum ya Rasulullah? Di mana iman mereka ya Rasulullah? Iman mereka ada di pangkat. Iman mereka ada di jabatan. Iman mereka ada di harta dunia. Apakah hari ini kita tidak menyaksikan orang yang berani dan rela dengan bangga menjual agamanya demi pangkat, jabatan, dan harta dunia? Terjadi tidak Bapak Ibu? Ada tidak mereka yang seperti itu? Saksikan, itulah mereka yang akan menyaksikan kiamat terjadi. Seperti itulah orang-orang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semua ini harusnya menjadi stimulus bagi kita, motivasi bagi kita, dorongan bagi kita untuk segera kembali kepada Allah. Betapa kiamat semakin dekat. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Belakangan ini kita dihebohkan dengan satu berita dari Cina. Betapa di Cina ini telah di satu desa, di satu tempat pegunungan perbukitan terdengar suara yang menyerupai suara jeritan seekor binatang besar, dan itu terus-menerus muncul. Pernah mendengar Bapak Ibu? Para pengamat mengatakan apakah ini tanda telah dekatnya kiamat atau isyarat kehancuran Cina terlebih dahulu. Bapak Ibu rahmati Allah, coba kita masih ada waktu Pak? Berapa menit lagi ke Isya? Kita habis Isya lanjut Bapak Ibu ya? Tidak apa-apa? Habis Isya kita lanjut, nanti ada tanya jawab barangkali untuk menguatkan materi kita. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan ini berkah buat kita, amin insyaallah ya. Ini saya perlihatkan, mudah-mudahan ada yang saya lupa. Saya pernah menyimpannya di sini Bapak Ibu. Ini berita yang belakangan ini terjadi. Bisa Pak? Baik Bapak Ibu,
Jangan kemana-mana setelah sholat isya berjamaah. Nanti kan pembahasannya. Kita akan dengan hamdalah. Alhamdulillah. Saya sudah di jamaah karena saya musafir. Saya tidak ikut sholat jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Masya Allah bukan wa malam insyaAllah kana la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bi qawli yahtadi muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa'id lakum mastata'tum min quwwatin min ribatil khayr turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum al-ayah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf tadi saya harus ke belakang dan saya wudhu dulu Bapak Ibu, jadi mohon maaf Bapak Ibu menunggu. Tadi janji saya kita akan melihat satu fenomena yang belakangan sempat viral di media sosial tentang peristiwa yang cukup menghebohkan sebenarnya terjadi di Cina, peristiwa ini. Ini sekali lagi hanya yang ada di media sosial. Bapak Ibu silakan menyikapi sendiri. Apakah ini merupakan bagian dari tanda kiamat telah dekat? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, kita lihat. Sebentar Bapak Ibu. Ini harus dipindahkan. Ya, ada Pak, punten. Enggak apa-apa, bisa Pak, bisa. Baik, ini pernah lihat ini Bapak Ibu? Belum, baik kita lihat. Nah ini suaranya. Orang-orang pada berdatangan dari berbagai macam penjuru wilayah ini ingin menyaksikan apa yang terdengar oleh mereka dan ternyata betul-betul terjadi. Nah itu suaranya. Ini terkesan baik. Ini sebetulnya panjang, Bapak Ibu yang mau nanti silakan. Saya akan meninggalkan data-data ini dari kajian-kajian saya di 1 Pro ya, pimpinan Ustaz Saiful. Bapak Ibu yang membutuhkan bisa datang ke markasnya, barangkali nanti sambil diruqyah, sambil dibekam silakan, sambil menikmati pengobatan sunnah ya. Nah Bapak Ibu, apa yang kita dengar tadi terkesan itu suara binatang besar yang meraung. Ini mengikuti kejadian beberapa tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu terkait dengan suara yang muncul dari dalam laut. Nah sekarang muncul di negara ini. Dan negara ini berkali-kali dilanda bencana yang dahsyat luar biasa. Bahkan bencana yang diprediksikan di sini itu bencana yang sepertinya akan menghancurkan sebagian besar dari negara ini. Apa itu? Robohnya bendungan yang menjadi kebanggaan masyarakat mereka, yang menahan air yang begitu besar, yang apabila bendungan itu jebol, maka dipastikan negara ini akan mengalami kehancuran lebih dulu. Ya, kita lihat bencananya seperti apa. Melewati dari batas aman
maka kemudian memang dibuka beberapa pintu airnya, dan itu saja sudah membuat ya ketika dicampur dengan hujan yang ada sudah bisa menyapu habis ya kota-kota yang ada di daerah aliran sungai Yangtze ya, termasuk di Hubei dan lain sebagainya, itu dengan ketinggian yang mencapai satu lantai rumah yang ada di sana, dan itu sudah ratusan ribu ya rumah yang kemudian lenyap itu. Nah, bagaimana jika bendungan ini jebol? Dan kemungkinan bendungan ini jebol adalah sesuatu yang sangat mungkin hari ini dan tidak ada jalan keluarnya. Kenapa begitu? Karena memang beban air yang ada di dalam bendungan itu sudah membuat bendungan tersebut itu melengkung ya, tidak lurus kembali. Itu artinya bahwa tekanan yang diberikan oleh air dan sedimentasi yang ada di dalam bendungan tersebut itu sudah mendesak konstruksi bendungan. Dan kalau ini terus-menerus terjadi, dan pasti akan terjadi karena ini adalah fenomena alamiah saja ya, ketika sedimen naik kemudian juga air akan naik kembali, maka beban bendungan semakin tambah, tidak mungkin semakin berkurang. Maka memang satu-satunya yang mungkin adalah bahwa bendungan ini akan jebol. Dan jika bendungan ini jebol, maka bukan 14 juta rakyat yang terdampak, tapi bisa ratusan juta rakyat Cina yang terdampak. Dan ini bisa dikatakan ya sebagai kiamat bagi Cina itu. Baik, Bapak Ibu, nah itu salah satu tayangan yang cukup viral. Jadi sebetulnya ada sesuatu yang disembunyikan di negara yang cukup viral belakangan ini. Para melihat Allah Subhanahu wa taala, suatu saat Rasulullah SAW pernah menjelaskan tentang tanda bahwa kita berada di pintu gerbang kiamat. Di dalam kitab yang barusan dan juga di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim pun terdapat dua hadis Rasulullah SAW yang kalimat awalnya sama. Rasulullah SAW bersabda, "Baina yaday sa'ah." Di pintu gerbang kiamat. Kalau Rasulullah SAW menyebutkan di pintu gerbang kiamat, artinya kita dengan kiamat seperti apa? Ya, berhadapan-hadapan. Baina yaday sa'ah sinina khawadi'atan. Di pintu gerbang kiamat akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Bapak Ibu, jika kita sudah merasakan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat, jangan-jangan kita berada di depan gerbang kiamat. Cirinya 3 kata Rasulullah. Yukadzabu fiha shadiq. Orang yang jujur didustakan. Orang yang benar dibohongi. Sudah terjadi belum? Ya, di luar nagrek, di entah berantah. Yang kedua, ketika yang benar dibohongi, yang jujur didustakan, maka sebaliknya, wa yusaddaqu fihal kadzib. Yang kedua, para pendusta, para pembohong dibenarkan. Dan yang ketiga, karena ini sistem, ketika yang satu terjadi, yang lain pun terjadi. Wa yu'tamanu fihal kha'in. Para pengkhianat satu kaum, para pengkhianat satu negeri, mereka muncul menjadi pemimpin kaum tadi. Agak berat untuk saya bertanya. Tapi Bapak Ibu sudah tahu jawabannya jika saya bertanya. Sudah terjadi belum yang terakhir? Ya, alhamdulillah sudah berani menjawab ya. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, itu di pintu gerbang. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat. Kalau tadi tahun demi tahun, sekarang diperkecil menjadi hari demi hari. La ayyamun, akan muncul hari demi hari. Isinya sama ada 3. Yurfa'u fiha al-ilmu, ilmu diangkat dari muka bumi. Artinya ilmu kehilangan fungsinya. Setahu saya yang bodoh ini, ilmu berfungsi membuat orang tidak paham menjadi paham. Membuat orang yang tidak ngerti menjadi ngerti, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak tahu menjadi tahu, yang jahat menjadi baik, ya, yang susah menjadi senang, yang sengsara menderita menjadi bahagia, yang miskin bisa menjadi kaya. Itu fungsi ilmu. Yang salah menjadi benar. Tapi hari ini kemaksiatan, kezaliman dilakukan orang yang memiliki sederet gelar akademik, betul? Lihat di televisi, kita selalu disajikan, di media massa kita selalu dijadikan kriminalitas yang dilakukan bahkan oleh orang yang bergelar profesor, doktor dan sebagainya, betul?
Bahkan yang benar itu pun mereka yang menista agama, namanya pun nama agama. Masya Allah. Ini yang pertama, ilmu kehilangan fungsi. Yang kedua, wayang zilu fi al-jahlu. Ketika ilmu hilang, maka yang turun kebodohan di mana-mana. Artinya orang berbuat tanpa ilmu, orang berbuat tanpa memandang baik dan tidak. Orang berbuat sesuai dengan kehendak nafsunya. Dan Allah Subhanahu wa taala mencabut itu semua. Ketika itu terjadi, itu akan terjadi ketika ulama-ulama dihinakan, ketika ulama-ulama kemudian diwafatkan. Ada yang wafat karena sakit, ada yang dibunuh. Nah, kemarin kita sudah mulai menyaksikan kembali bagaimana ulama-ulama dan imam-imam masjid ini mulai diserang Bapak Ibu. Betul? Di kota ini Bapak Ibu ya. Nah, kita harus mulai waspada. Dan yang ketiga kata Rasulullah, wa yaksuru fiha al-haraj. Dan terjadinya al-haraj di mana-mana. Para sahabat bertanya, "Wa ma huwa al-haraj ya Rasulullah?" Apa al-haraj itu ya Rasulullah? Al-qatlu, pembantaian. Ada satu negara yang mereka tidak terekspos. Ternyata negara ini sudah lama menzalimi saudara kita kaum muslimin di Uighur. Saya tidak menyebutkan negaranya mana. Muslimin yang ada di Uighur mereka disiksa. Lama mereka menyiksa dan memperlakukan kaum muslimin yang di Uighur dengan zalim. Hampir dunia tidak mengeksposnya. Tapi mereka lupa ada Allah yang maha hidup, yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lengah terhadap kezaliman orang-orang yang zalim di muka bumi. Quran surat Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tasabanna Allah ghafilan 'amma ya'maluz zalimun. Jangan kamu kira Allah diam saja, Allah lengah terhadap apa yang dilakukan orang-orang zalim di muka bumi ini. Innama yu'akhiruhum, sesungguhnya Allah menangguhkan mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, sampai hari di mana mata mereka terbelalak melihat keputusan Allah menimpa mereka. Maka tanpa terekspos media pun bagaimana Allah menghukum mereka. Persis ketika Allah menghukum kaum Ad, kaum Samud yang ingkar kepada Allah. Baik, ini buktinya. Ini pelajaran bagi kita dan keyakinan bagi kita bahwa Allah Maha Hidup. Allah tidak diam terhadap kezaliman orang-orang zalim. Bukankah begini cara Allah menghabiskan kaum Ad dan kaum Samud yang sombong, ingkar dan menghinakan para nabi dan rasul mereka? Allah tidak pernah tidur. Allah Maha Hidup, Allah Maha berbuat. Semua alam tunduk, angin air tunduk kepada Allah.
أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من Mereka kira mereka bisa menghindari Allah Azza wa Jalla. Tidak. Ya, siapa yang akan menyelamatkan mereka setelah Allah tidak menyelamatkan mereka? Siapa yang bisa melindungi mereka? Seperti orang ini. Dia berharap berlindung di balik mobil akan menyelamatkan dari angin besar ini. Ternyata justru dia mati oleh mobil ini. Kita lihat Bapak Ibu. خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم. Baik, Bapak Ibu berhormat Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, ini keyakinan kita, tauhid rububiyah kita. Apa itu tauhid rububiyah? Al-i'tiqadu li anna Allah yuhyi wa yumit, al-muhyi wa mumit, wa yarzuqu man yasha wa yaf'alu ma yurid. Tauhid rububiyah kita mengajarkan keyakinan pada kita bahwa Allah Maha hidup. Allah menghidupkan dan mematikan. Allah merawat alam semesta. Allah memberikan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki dan melakukan apa yang Allah inginkan. Ini salah satu perbuatan Allah. Sekali lagi, Allah tidak pernah lalai dan lengah kepada orang-orang yang zalim. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan sampai azab ini menimpa kita. Kok bisa Ustaz azab menimpa kita? Iya. Kalau di depan kita ada kemungkaran, kita mampu mencegah kemungkaran itu, tapi kita diam saja. Karena kita takut kehilangan pangkat, kita takut kehilangan jabatan, takut kehilangan pekerjaan. Maka azab itu pun akan menimpa kita. Rasulullah SAW pernah menjelaskan ini kepada kita. Inna Allah Azza wa Jalla la yu'adzabul ammah bi'amalil khasah. Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa satu kaum hanya karena kemaksiatan segelintir orang saja. Kalau yang zalim hanya segelintir orang, lah ya mereka yang diazab Allah. Hatta yarawul munkara baina zahranaihim, sampai mereka melihat ada kemungkaran di depan mereka. Wahum qadiruna ay yunkiruh, mereka mampu mencegah agar kemungkaran itu tidak terjadi. Fala yunkiruh, mereka diam saja, tidak mencegah kemungkaran itu. Padahal mereka mampu. Fa idza fa'alu dzalika, jika mereka melakukan itu diam saja, ada kemungkaran di depannya, kan itu tadi. Takut. Berarti takutnya bukan pada Allah, takut kepada makhluk syirik. Adzabahullahu khassah wal 'ammah, maka Allah menyiksa kaum yang berbuat mungkar dan orang-orang yang berbuat mungkar dan kaum yang membiarkan kemungkaran itu terjadi. Itulah kenapa kami terus bergerak walaupun resiko kami dikriminalisasi. Karena kami tidak mau dihukum oleh Allah. Dunia sementara Bapak Ibu, dan kiamat sudah dekat. Salah satu penyebab umat Islam diam saja ketika kemungkaran terjadi adalah penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati. Maka hilang kemuliaan umat Islam di mata musuh-musuh mereka. Ya, itu Bapak Ibu rahmati Allah. Maka jadilah umat Islam seperti buih di lautan. Jumlah mereka banyak, mayoritas, tapi mereka tidak punya kekuatan. Ya. Kita disantap, dimangsa oleh bangsa-bangsa di dunia. Ya, padahal jumlah umat Islam mayoritas. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingin sekali saya banyak membicarakan tentang hal ini, tapi karena memang waktu, saya minta waktu 5 menit lagi, boleh Bapak Ibu? Setelah itu kita tanya jawab. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, namun sebelum hari kiamat terjadi, Allah telah menakdirkan Islam akan Allah zahirkan di muka bumi. Islam akan Allah menangkan di seluruh dunia. Dan sepertinya isyarat ini telah dekat. Suatu hari Rasulullah SAW diceritakan di dalam Tafsir Ibnu Katsir jilid 1, tafsir surat Ali Imran ayat 10-11 kalau tidak salah, dari Ummu Hani, ya, bibinya Rasulullah SAW, diceritakan Rasulullah berada di Mekah, selesai sholat tahajud Rasulullah tertidur menjelang waktu subuh, qailulah. Tiba-tiba Rasulullah terbangun dengan wajah merah, mata beliau merah. Lalu beliau berkata dengan sangat tegas, Allahumma hal balag, Allahumma hal balag, Allahumma hal balag. Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan ya Allah? Bukankah telah aku sampaikan ya Allah? Hal itu membuat para sahabat bangun, termasuk Umar bin Khattab.
Umar bin Khattab pun bangun dan menghampiri Rasulullah dan mengelus-elus punggung Rasulullah. Naam, bala ya Rasulullah, qad balagta risalatullah. Sungguh ya Rasulullah, Anda telah menyampaikan risalah. Benar, kami saksinya ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah SAW? La yazharanna al-Islam hatta yaruddal kufra ila mautini. Sungguh Islam akan zahir di muka bumi, akan menang di muka bumi atas agama-agama yang lain, sehingga kekafiran akan kembali ke tempat asalnya. Tidak lama lagi insyaallah kita akan menyaksikan kapitalisme akan kembali ke Amerika. Betul? Tidak lama lagi kita akan menyaksikan komunisme akan kembali ke tempat asalnya. Ya. Ketika Islam zahir, Bapak Ibu. Salah satu yang menjadi tanda Islam akan zahir, dan ini adalah penghubung tanda kecil dengan tanda besar kejadian hari kiamat, adalah munculnya Imam Mahdi. Kapan Imam Mahdi muncul? Ketika ibadah umrah dan haji terhenti. Allahu Akbar. Padahal Imam Mahdi muncul di akhir zaman, dan di akhir zaman umat Islam kagusai-sair kata Rasulullah, mayoritas di muka bumi, tapi mereka terhalang untuk melaksanakan ibadah haji. Kenapa saya menyatakan sekali lagi ini pemahaman? Berbeda pendapat silakan, dan saya tidak akan menjelek-jelekan mereka yang berbeda pendapat dengan saya. Rasulullah SAW mengatakan, beliau dibaiat ketika momentum ibadah haji. Di saat kematian seorang raja, lalu diikuti oleh 3 putra mahkotanya berebut kekuasaan. Bagaimana kondisi Raja Salman sekarang? Masya Allah. Dan sudah mulai ada perebutan tahta? 3 putra mahkotanya? Subhanallah. Apakah antara MBS, Muhammad bin Nayef, Khalid bin Farhan, 3 orang ini berebut kekuasaan? Allahu a'lam. Yang jelas, yaktatilu salah satu inda kanzikum, kata Rasulullah. Akan berperang 3 orang laki-laki di sisi Ka'bah kalian. Kanzikum yang dimaksud adalah Ka'bah. Silakan buka dalam syarah hadis ini, dalam kitab-kitab yang tadi saya sebutkan. Ya. Kullum ibnu khalifatin, 3-3-nya putra mahkota. Thumma la yasiru ila wahidin minhum, tapi kekuasaan tidak sempat mereka dapatkan, karena kekuasaan itu Allah berikan kepada Imam Mahdi. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, wa adadul ladina yubayyi'unahu ka'adadi ahli Badarin, dan jumlah orang-orang yang membaiatnya seperti jumlah pasukan Badarku, sedikit sekali, antara 313 sampai 315 orang, dan itu di momentum ibadah haji. Bapak Ibu, apa kira-kira yang menyebabkan ibadah haji sepi sehingga hanya sedikit orang yang melaksanakannya? Munculnya pandemi wabah yang melanda umat manusia, termasuk umat Islam, hingga akhirnya apa? Ka'bah pun sepi dari tawaf, dan ibadah haji pun masyarakat Indonesia ditunda keberangkatannya. Apa yang terjadi jika umrah dan haji dihentikan? Nantikan pembahasannya di jam tayang yang saya bersama saya di masjid apa, Ustaz? Masjid Bada Zuhur ya, Ustaz ya? Bada Zuhur di Masjid Jami Ikhlas ya. Jami Ikhlas Bada Zuhur hari Ahad ya. Masjid Jami Ikhlas ya, pada terkait dengan wabah corona, Bapak Ibu. Ya. Ya. Masjid Ikhlas Arika, Jalan Asia Afrika ya. Masjid Ikhlas Arika. Arika. Ya, salah. Itu kita bahas tentang mengambil hikmah dari wabah corona. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir dari apa yang saya sampaikan, pandemi Covid-19 ini telah mengakibatkan Mekah sepi dari pelaksanaan umrah. Saya sampai khawatir jika umrah ini terus-terusan, bahkan ibadah haji terhenti, Bapak Ibu. Ya, saya sampaikan ini sekali lagi hanya pendapat saya saja. Sekali lagi kita berbeda pendapat, tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Dan saya tidak akan menjelek-jelekan di media mereka yang berbeda pendapat dengan saya, walaupun saya dijelek-jelekan. Jadi curhat Bapak Ibu. Dan ini yang terjadi di Tanah Suci akibat pandemi Covid-19. Bulan Maret awal mula lockdown diberlakukan di seluruh dunia. Sebelum kita lanjut, tayangan yang tadi itu hoax.
Jadi itu bukan ketika sholat yang sedikit itu tadi, bukan. Tapi itu ketika momen yang lain. Jadi ada seseorang yang iseng mendubbing gambarnya yang itu. Kalau gambarnya memang peristiwa lockdown, tapi yang dibaca bukan surat Ar-Rahman, tapi surat Al-Fatihah. Menurut seseorang yang sudah mencari tahu. Tapi intinya yang kita bahas sekarang bukan itu, tapi sepinya Mekah dari yang tawaf dan umrah, dari tawaf umrah, dan khawatir ibadah haji tahun ini sedikit yang mendatangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabatku di channel Buksit Haitami, channel yang akan selalu membahas seputar Makkah, kota Madinah, dan seputar Umrah. Hari ini tanggal 19 Rajab 1441 Hijriah bertepatan dengan tanggal 14 Maret 2020. Kita bisa menyaksikan bagaimana kondisi di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah begitu sepi. Jadi Masya Allah, seperti tadi di cuplikan video ini, bahwa beberapa orang saja yang sholat di Masjidil Haram, meskipun kita percaya bahwa meskipun secara dohir kita melihat hanya beberapa orang yang melaksanakan kontaminasi terkena virus corona. Ini Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Padahal sebelum terjadinya COVID-19 di zaman kita ini, Ka'bah tidak pernah sepi dari mereka yang tawaf, betul? Dan kapanpun kita datang ke ke Masjidil Haram, memasuki Masjidil Haram, kita akan menyaksikan selalu ada orang yang tawaf. Hanya sholat wajib yang membuat tawaf terhenti. Setelah sholat wajib, maka kemudian tanpa wirid, begitu salam selesai, lalu dilaksanakan kembali sholat tawaf. Pertanyaannya, jika tawaf terhenti seperti ini, tidak ada lagi yang tawaf, bahkan ibadah haji pun dihentikan, maka apa yang terjadi? Bapak Ibu, ibadah haji adalah konfigurasi tauhid umat manusia secara komunal, dan sholat pembuktian tauhid manusia secara individu. Dan ini ada kaitannya dengan sholat. Dan isinya dimulai dari sholat. Gara-gara lockdown ini, maka masjid-masjid sepi dari sholat berjamaah. Betul? Lupakah kita kalau Rasulullah SAW menyebutkan kiamat tidak akan terjadi sehingga masjid-masjid megah tapi kosong isinya. Kiamat tidak akan terjadi sehingga Allah mencabut Ka'bah dari muka bumi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tawaflah kalian sebelum Allah mencabut Ka'bah dari muka bumi. Sehingga kalian tidak akan pernah menyaksikan bekasnya, tidak bisa menyaksikan bekas dari Ka'bah itu, seolah-olah Ka'bah tidak pernah ada di tempatnya. Maka bertawaflah sebelum Ka'bah diangkat. Seperti apa pembahasannya Bapak Ibu? Ada kaitan antara peristiwa ini dengan ibadah salat dan ibadah haji, dan kedua-duanya merupakan simbol tauhid. Artinya ketika tauhid hilang dari muka bumi, apa yang akan terjadi? Rasulullah SAW mengatakan, la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah. Kiamat tidak akan terjadi sehingga di muka bumi tidak terdengar orang mengucapkan Allah, Allah, Allah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sayang sekali waktunya tidak cukup. Ya, tapi saya insya Allah sampai hari Ahad. Hari Senin saya baru bertolak kembali ke Bandung. Jadi saya insya Allah sampai Ahad malam Senin berada di Pekanbaru ini, ya. Insya Allah besok kita ke Pelalawan, ya. Pelalawan insya Allah besok, dan hari Ahad full saya di Pekanbaru dan maksudnya di sekitar sini. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, sebelum kita tutup barangkali mohon maaf sekali lagi saya belum banyak membahas hal lain. Oh iya, ada satu lagi yang lupa, ya. Oh iya, hari Ahad malam Senin. Hari Ahad malam Senin saya di masjid dekat sini, Masjid Nurul Yakin. Baik, nanti kita lanjutkan pembahasan kita tentang ini. Bapak Ibu rahmati Allah, tadi saya lupa menyebutkan bahwa salah satu kemunculan Imam Mahdi, telah dekat kemunculan Imam Mahdi bukan sepinya ibadah haji dan umrah saja. Sekali lagi itu hanya pemahaman saya, adalah kebangkitan Islam Turki. Kita sudah mendengar Bapak Ibu sekalian bagaimana keberanian Presiden Erdogan, luar biasa. Beliau mengembalikan fungsi Hagia Sophia sebagaimana amanah dari Muhammad Al-Fatih ketika beliau membebaskan Al-Aqsa, membebaskan Konstantinopel pada tanggal
29 Jumadil Ula 857 Hijriah atau bertepatan dengan 25 Mei 1453 Masehi. Pengadilan tinggi di Turki menganggap upaya mereka yang menjadikan Hagia Sophia sebagai gereja atau museum itu ilegal. Maka dikembalikan kepada yang terkuat, yaitu amanah yang tertulis, dan Erdogan berhasil menunjukkannya bahwa ada amanah tertulis dari Muhammad Al-Fatih sebagai pembebas Konstantinopel itu berfungsi sebagai masjid. Bapak Ibu rahmati Allah, apa reaksi dunia, terutama Vatikan? Paus merasa bersedih ketika Hagia Sophia menjadi masjid. Kenapa beliau tidak bersedih ketika di setiap penjuru Amerika dan Eropa gereja-gereja sepi, gereja-gereja beralih fungsi menjadi masjid, orang berbondong-bondong berubah gereja menjadi masjid dan mereka sholat di sana. Bahkan di London mereka ngantri Bapak Ibu untuk masuk ke masjid. Seperti di Indonesia ngantri masuk ke mall. Mereka diam saja. Tapi kenapa ketika Hagia Sophia dirubah menjadi masjid mereka mengutuk Erdogan? Karena Hagia Sophia simbol kemenangan peradaban. Ketika Hagia Sophia kembali menjadi masjid, itu simbol kemenangan umat Islam atas peradaban dunia. Allahu Akbar. Itulah kenapa mereka marah. Bahkan Erdogan dengan sangat luar biasa mengatakan, setelah Hagia Sophia kami akan membebaskan Al-Aqsa. Pertarungan terakhir yang akan dipimpin Imam Mahdi, finalnya adalah pembebasan bumi hijrah Rasulullah SAW, bumi Isra Mi'raj Rasulullah, Masjidil Aqsa. Dan jika Masjidil Aqsa sudah dibebaskan kaum muslimin, sehingga manusia menyaksikan bendera Rasulullah SAW berkibar di Masjidil Aqsa dan pelataran Masjidil Aqsa, apa yang akan terjadi? Rasulullah SAW menepuk pundaknya Abdullah bin Hawalah Al-Azdi. Ya Ibn Hawalah, hai Ibn Hawalah, idza ra'aita ashabaratis sud aw liwa as-sud taqumu fi Baitul Maqdis aw fi aknafi Baitul Maqdis fasatu aqrabu ilaika min huna ila huna. Hai Ibnu Hawalah, jika kamu menyaksikan panji Islam, panji Rasulullah, panji hitam yang berkalimat bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah berkibar di Masjidil Aqsa atau di pelataran Masjidil Aqsa, maka kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang kepala kalian dengan pundak kalian. Erdogan dengan berani mengatakan, setelah Hagia Sophia menjadi masjid, kami akan membebaskan Al-Aqsa. Dan bukankah itu akan terjadi setelah kemenangan Imam Mahdi melawan Bani Rum yang mereka berkumpul di bawah 80 bendera. Hum yastami'una tahta samanina rayah. Mereka berkumpul di bawah 80 bendera. Satu bendera isna asyara alaf junudan, 12.000 pasukan. Artinya Imam Mahdi dan pasukan terbaik dunia akan menghadapi 1 juta orang-orang Romawi. Di saat itu Romawi menguasai Turki, berarti Turki akan dikuasai Eropa. Apakah ini sebabnya membuat Eropa di bawah komando Vatikan Amerika marah kepada Erdogan sehingga Erdogan diperangi? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak mau melanjutkan, nanti disebut cocok logi, Bapak Ibu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, seharusnya peristiwa demi peristiwa itu membukakan mata hati kita untuk kembali dekat kepada Allah. Bertobat kepada Allah, kita makmurkan kembali masjid. Justru momentum corona ini adalah momentum yang sangat tepat untuk membuktikan bahwa masjid menjadi solusi kita untuk memperbaiki virus corona ini. Betulkah demikian? Nantikan pembahasannya di hari Ahad ba'da zuhur bersama Satu Pro Pemuda Akhir Zaman, ya, donasi rumah tahfiz dan juga forum pemuda dan remaja Masjid Raya, dan juga Muslimah Sadar Akhir Zaman Musaz, dan juga DKM Masjid di Pekanbaru. Terima kasih Pekanbaru sudah mengundang kami. Mohon maaf jika ada yang kurang dari saya, terutama Masjid Jamiatul Zahidin. Terima kasih Pak. Belum pamit ya? Masih ada waktu pertanyaan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum saya pamit barangkali waktu saya kembalikan pada Amir Majelis, barangkali Bapak Ibu ada yang mau disampaikan. Silakan. 2 pertanyaan aja Pak. 1 dari Bapak, Bapak-bapak, 1 dari Ibu. Barangkali ada pertanyaan Bapak Ibu. Pak, silakan. Saya langsung aja ke Fuller. Baik Bapak Ibu, barangkali ada yang bersampaikan, 1 dari Bapak-bapak, 1 dari Ibu-ibu. Baik Pak. Boleh Bapak ini bertanya. Ibu ada yang bertanya juga? Ibu-ibu nanti siap-siap yang bertanya. Pak, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz, saya Andi Jamaah. Saya ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umur umat Islam itu tidak lebih dari 1.500 tahun, dan mungkin saya nonton video Ustaz juga begitu. Mohon penjelasannya lebih Ustaz. Pertama kali Bapak mendengar ini dari siapa? Saya pernah menonton video.
Bukan video saya, bukan. Bukan, ya, baik kalau gitu. Ya. Baik, Bapak tadi bertanya tentang penjelasan bahwa umur umat Islam itu 1500 tahun. Tidak lebih dari itu. Dari mana penjelasan itu barangkali Pak ya? Baik, ini saya sampaikan hadis Rasulullah SAW terkait dengan umur umat Islam, umur akhir zaman. Ini ada di dalam Sahih Bukhari, Bapak Ibu. Tapi saya perlihatkan dulu yang satu ini, Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak Ibu saya ambilkan dari beberapa kitab. Salah satu kitab yang paling banyak saya ambil datanya adalah kitab Atlas Tarikhil Anbiya wal Mursalin karya Syekh Sami bin Abdillah Al-Maghluth, atau terjemahannya Atlas Sejarah Para Nabi dan Rasul. Ini sudah ada terjemahnya Indonesia dan ini hardcover, bagus Bapak Ibu. Nah, Nabi Adam AS itu usianya 1000 tahun dan beliau diturunkan perkiraan Bapak Ibu di tahun 5872 sebelum Masehi. Sekali lagi ini perkiraan. Ya, karena tidak bisa ada yang mengatakan tepat, karena memang sekali lagi kita berdasarkan periwayatan yang banyak dan dalam arti lama juga, dan sehingga validitas memang banyak yang mempertanyakan. Artinya dari Nabi Adam ke kita belum lebih dari 8000 tahun, belum sampai angka 8000 tahun. Berarti peradaban manusia ini tidak lebih dari 8000 tahun. Maka saya mempertanyakan teori tentang Pithecanthropus erectus, Homo sapiens mojokertensis dan sebagainya. Baik, yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam usianya 950 tahun. Sebetulnya usia yang Allah sebutkan 1000 kurang 50. Tidak 950. Ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan 1000 kurang 50, bukan berarti 950. Artinya ada makna lain, Bapak Ibu. Ya, 1000 kurang 50, dan perkiraan beliau diutus kurang lebih di tahun 4250 sebelum Masehi. Kemudian Nabi Ibrahim usianya 175 tahun kurang lebih, dan beliau diutus kurang lebih di tahun 1900 sebelum Masehi. Ya. Lalu saya kasih garis. Kenapa? Karena yang di bawahnya itu bukan usia nabinya, tapi usia umatnya. Usia umat Nabi Musa itu 900 tahun. Bapak Ibu, usia satu kaum itu dalam penjelasan kesepakatan para ulama ahli tarikh, Ijtima'ul Mu'arikhin, kesepakatan para ahli tarikh bahwa umur satu kaum dimulai dari nabi mereka diutus sampai muncul nabi berikutnya setelah nabi mereka. Dan yang kedua, ada yang berpendapat umur satu kaum ditentukan berdasarkan keberlakuan kitab yang dibawa oleh mereka, oleh nabi mereka. Sehingga umur Yahudi ditetapkan berdasarkan keberlakuan Taurat. Umur Nasrani ditetapkan berdasarkan keberlakuan Injil. Maka didapatkanlah angka seperti ini. Umur Yahudi 900 tahun kurang lebih, dan umur Nasrani 500 tahun. Adapun umat Islam ada angka 1500 tahun kurang lebih. Dari mana angka itu? Ternyata ketika saya teliti, saya kaji, para ulama di antara mereka mengambil hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari. Ini saya temukan hadisnya memang ada di dalam Sahih Bukhari, Bapak Ibu. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bab umrul ummah. Rasulullah SAW bersabda, Inna baqa'ukum minal umami kamasalit Taurati allati anzala ila ahliya. Perumpamaan kalian berada di muka bumi seperti dibandingkan dengan kaum-kaum terdahulu, seperti Taurat yang Allah turunkan pada orang Yahudi. Amarahum ayyamalu biha min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Allah perintahkan orang Yahudi mengamalkan Taurat dari subuh sampai maghrib. Falamma tasafan nahar, tatkala sampai waktu zuhur, ajazu biha, mereka kehabisan tenaga. Maka perintah itu mereka kembalikan pada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan perintah, melanjutkan perintah itu kepada orang Nasrani dalam bentuk Injil. Allah perintahkan mereka mengamalkan dari zuhur sampai maghrib, tapi mereka hanya bisa sampai asar, berarti setengah seperti orang Yahudi. Lalu Allah teruskan perintah itu kepada orang Islam dalam bentuk Al-Quran, dan orang-orang Islam sempurna mengamalkannya sampai maghrib. Maka kepada orang Islam Allah berikan 2 qiraat, kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani Allah berikan masing-masing 1 qiraat. Protes Yahudi dan Nasrani, ya Rabb, limada ajruna nisfan min ajrihim? Ya Allah, kenapa pahala kami setengah dari pahala mereka? Afala nahnu aksara umuran wa amalan? Bukankah kami paling banyak umur dan paling panjang umur dan paling banyak amalnya? Allah bertanya kepada mereka, Az-zalamtukum? Hal uzallimukum? Apakah aku menzalimi kalian? Ahunaka adilun minni? Apakah ada yang lebih adil daripada aku, kata Allah?
Bapak Ibu rahmati Allah, hadis inilah yang kemudian ditafsirkan oleh para ulama ahli tarikh seperti itu, Pak. Nah, saya bentukkan seperti ini untuk memperjelas hadis tadi, Bapak Ibu. Nah, orang-orang Yahudi harusnya mengamalkan Taurat dari subuh sampai maghrib. Mereka hanya sampai zuhur, berarti setengahnya. Maka Allah berikan 1 qiraat. Andaikan mereka sampai maghrib sempurna, Allah berikan 2 qiraat. Begitu pula orang Nasrani harusnya mengamalkan dari zuhur sampai maghrib. Ternyata mereka hanya sampai asar. Allah beri juga 1 qiraat. Andaikan mereka mengamalkan sampai maghrib, maka mereka mendapatkan 2 qiraat. Umat Islam karena umurnya hanya dari asar sampai maghrib, tapi mereka tuntas mengamalkannya. Allah beri mereka 2 qiraat. 2 adalah 1 ditambah 1. Betul Bapak Ibu? Matematika kita sama? 1 ditambah 1 berapa? 2. Karena ada matematika versi itu 1 ditambah 1 11 Bapak Ibu. Kemarin rame ya. Versi siapa? Ya, versi seseorang yang akan buka-bukaan. Karena udah, jangan dilanjut. Nah, semua ini kemudian difahami bahwa seolah-olah umur umat Islam itu adalah umur Yahudi ditambah umur Nasrani. Umur Yahudi tadi berapa? 900 tahun. Nasrani 500 tahun. Jumlahkan 1400 tahun. Lalu 100 lagi. Ada masa fatrah antara Nabi Isa diangkat sampai Rasulullah diutus. Wa hunaka ziyadatun. Ahadun ziyadatun. Ada masa tambahan. Lakinna ziyadah la aksar min mi'ati sanah. Tapi tambahannya tidak boleh lebih dari 100 tahun. Maka genap para ulama sepakat ditambah 100 tahun. Menjadi 1500 tahun. Nah, pemahaman itu dari sini, Pak. Ternyata setelah saya kaji, karena ada satu bab khusus di dalam buku karya Dr. Muhammad Amin Jamaluddin, kalau tidak salah saya sudah lama sekali membacanya. Beliau membahas itu, umur umat Islam di muka bumi. Ada judulnya khusus, umur umat Islam di muka bumi. Nah, beliau membahas hadis-hadis seperti ini. Nah, 1500 tahun. Sekarang 1441 Hijriah. Berarti berapa tahun lagi? 69. Tapi kan hijrah di Mekah 13 tahun Pak sebelum hijrah ke Madinah. Kurangi 13. 69 kurang 13. 56. Apakah umur umat ini 56 tahun lagi? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha tahu. Dari situ Pak penjelasannya, dan hadisnya sudah saya perlihatkan kepada Bapak Ibu terjemahnya. Ya, baik Bapak Ibu rahmati Allah, waktu kita memang tidak cukup ya. Suatu saat nanti kita bahas lagi. Ya. Nah, kiamat hanya akan terjadi ketika orang beriman sudah tidak ada, Bapak Ibu. Ini 2 hadis yang saya gabungkan, hadis dari Hudzaifah ibn Yaman dan hadis dari Abu Hurairah kalau tidak salah. Saya gabungkan. Nah, fase yang kelima adalah fase di mana Islam tegak di seluruh dunia. Umat Islam aman seluruh dunia. Dajjal sudah tidak ada di fase yang kelima. Karena Dajjal dibunuh di awal menjelang masuk fase yang kelima oleh Nabi Isa. Berarti di fase yang kelima Nabi Isa hidup. Sudah turun lagi maksudnya. Nabi Isa turun lagi ke muka bumi. Di fase yang kelima iblis dan syaitan pasukannya, hizbus syaitan tidak lagi bisa menyesatkan orang-orang beriman karena sudah Allah kunci keimanan mereka. Ini berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian juga di fase yang kelima umat Islam menang atas seluruh dunia, Islam tegak seluruh dunia, dan umat Islam kaya raya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang masih miskin, prihatin, jangan khawatir Bu. Di fase yang kelima kita kaya raya. Nah, di fase yang keenam orang beriman sudah tidak ada. Karena Allah mencabut semua orang beriman nyawanya dengan sebuah angin yang bernama Iliyin. Dari mana angin ini berhembus? Nantikan pembahasannya di episode yang akan datang. Itu barangkali Pak, nanti kita bahas kembali. Ya. Dan siapakah yang hidup di fase yang keenam? Tadi sudah saya sebut. Fase yang keenam, kita tidak tahu berapa lama. Nah, ini rahasia dari Allah. Jadi fitnah kalau yang mengatakan di Instagram seenaknya saja, yang penting supaya banyak viewernya. Di YouTube dia seenaknya saya menyebutkan URB menyebutkan kiamat tahun sekian. Nah, itu fitnah Bapak Ibu. Ya. Saya banyak musuhnya Bapak Ibu. Musuh saya ya itulah. Maka mereka tidak mau saya viral. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, lanjutannya nanti kita bahas di episode yang akan datang di masjid yang lebih dekat dari sini insyaallah. Ya, baik, satu lagi bagi akhwat ibu-ibu sekalian, ada yang mau disampaikan? Dari ibu barangkali? Mohon maaf cuma 2. Ibu kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya sama ibu-ibu. Iya.
Baik, kalau ibu-ibu tidak ada, bapak ada yang bertanya dari sebelah kiri. Oh iya Pak, Pak silakan. Ibu-ibu boleh ya? Kalau ibu nggak ada yang bertanya, silakan Pak. Mengenai keramat di apa itu Ustaz? Masa kehancuran alam ketika kiamat itu datang, berapa masa kehancuran alam itu Pak Ustaz? Iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa hanya Allah yang mengetahui urusan kiamat itu kapan terjadinya, dan Allah Azza wa Jalla pun tidak menyebutkan berapa lama kiamat itu terjadinya, prosesnya. Sebetulnya prosesnya sudah dimulai dari sekarang. Baik Bapak Ibu, ini ada satu tayangan, tapi ini hanya tulisan terkait dengan Isra Mi'raj, terkait dengan bentuk alam semesta. Dan ini dijelaskan Rasulullah setelah Rasulullah mengalami peristiwa Isra Mi'raj. Tapi dari sini kita bisa memetik hikmahnya. Bapak Ibu, ini saya perlihatkan kepada Bapak Ibu sekalian satu pembahasan terkait dengan bentuk alam semesta. Ternyata alam semesta yang kita huni ini berbentuk trompet. Ini penemuan dari NASA. Mereka mengatakan itu ternyata sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Baik, saya sampaikan hadisnya. Tapi dalam bentuk tayangan Bapak Ibu. Maaf sebentar Bapak Ibu, saya cari dulu. Subhanallah. Jadi Rasulullah SAW bertanya tentang bentuk alam semesta, bentuk sangkakala. Rasulullah menyebutkan seperti cahaya, seperti tanduk dari cahaya. Sangat besar bulatannya, demi Allah yang mengutusku sebagai nabi, besar bulatannya seperti lebarnya langit dan bumi. Ada 3 tiupan yang akan ditiupkan oleh malaikat Israfil terhadap trompet ini. Nafhatul Sa'ah, tiupan menakutkan. Nafhatul Faza, tiupan menghancurkan. Nafhatul Ba'as, tiupan membangkitkan. Sehingga dianalogikan sangkakala seperti itu. Ini galaksi Bima Sakti, terdapatnya tata surya kita di mana kita tinggal. Ilmuwan NASA telah menemukan trompet sangkakala Israfil. Rasulullah SAW menyebutkan seperti ini, sangkakala Israfil seperti itu. Sehingga orang-orang ada yang membayangkan seperti lonceng alam semesta ini. Namun yang lebih tepat adalah apa yang disebutkan, digambarkan seperti ini. Inilah Bapak Ibu rahmati Allah. Saya lebih sepakat dengan yang seperti ini, tapi agak mirip tanduk, di mana ujungnya inilah yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Ketika Isra Mi'raj, ketika Mi'raj Rasulullah naik, urija ila sama, ya, yataqaddam ila rawi azza wa jalla. Rasulullah SAW dinaikkan ke langit dan menghadap Allah azza wa jalla, ke Sidratul Muntaha. Apa itu sidrah? Sidrah itu terminal, al-muntaha penghabisan. Jadi Sidratul Muntaha itu terminal penghabisan. Artinya bisa jadi Sidratul Muntaha adalah ujung alam semesta. Dan ilmuwan NASA telah menyadari bahwa ternyata alam semesta yang kita pijak berbentuk trompet. Dan itu yang digenggam oleh Israfil. Allahu Akbar. Betapa besarnya Israfil, menunjukkan betapa maha besarnya Allah Azza wa Jalla. Kesinilah Rasulullah dimi'rajkan. Dari situ Rasulullah menghadap Allah lebih dekat dan mendapatkan kewajiban salat. Tahukah Anda bahwa tata alam semesta yang kita pijak berbentuk trompet? Nah, digambarkan seolah-olah seperti ini alam semesta. Berarti betapa besarnya Israfil. Nah, ini prosesnya kiamat terjadi.
Di dalam hadis ini tidak disebutkan berapa lama kiamat itu terjadinya. Allah melipat langit dan bumi bagaikan melipat kitab, seperti itu. Dan itu 3 kali dilipat-lipat sehingga hancurnya alam semesta. Maka hancur semua, yang tersisa hanya Allah Azza wa Jalla. Baik. Nah, Bapak hormati Allah, namun proses kiamat itu terjadi sudah berlangsung dari dulu. Jadi begini Bapak Ibu. Kalau kita kaji tentang dukhan di dalam surat Ad-Dukhan, bagaimana Allah menciptakan alam semesta, ini mirip dengan teori nebula. Jadi awalnya alam semesta berasal dari air kan? Air ini menguap, lalu menjadi uapnya itu berputar sehingga tadi terbentuk galaksi. Nah, alam semesta seperti itu. Berputar-putar terbentuk intifadat. Intifadat muncul, terbentuk, terus berputar, tidak berhenti sampai hari ini. Lalu di tengah-tengahnya ada magma yang mencair dan panas. Karena magmanya makin lama makin banyak dan besarnya pun makin intinya makin lama makin panas. Karena panasnya tinggi maka tidak kuat lapisan ini, maka retak. Ketika retak itu sudah mulai besar, maka meledak. Itu teori Big Bang. Ledakannya ini ternyata menurut teori ini, kalau memang bentuk alam semesta seperti itu berarti tidak kemana-mana. Tapi meledaknya begini Bapak Ibu. Nah, seperti trompet. Nah, begitu. Ya, seperti itu. Nah, maka ketika ini ditiup kembali, disedot, maka semuanya tabrakan kembali. Itulah proses kiamat. Nah, sebetulnya ketika ini sudah terlempar sampai berhenti, lalu balik lagi. Nah, itulah menuju kiamat. Dari satu pecah menjadi banyak, dari banyak menjadi satu lagi, bertubrukan semua. Nah, itu proses kiamat. Nah, Rasulullah tidak menyebutkan prosesnya berapa lama, tapi prosesnya seperti itu. Bisa jadi sebetulnya ini sedang menuju kiamat. Maka tidak salah jika Allah Azza wa Jalla mewahyukan tentang ayat-ayat kiamat ini sejak Nabi yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Karena manusia ada berada di ujung waktu, ujung dari lorong waktu peradaban. Itu barangkali Pak yang bisa saya sampaikan, ya. Dan kapan kiamat terjadi hanya Allah yang Maha tahu dan Rasulullah pun tidak tahu. Baik, saya tutup dengan penjelasan Rasulullah SAW. Kiamat yang Rasulullah tahu adalah satu, kiamat terjadi di hari Jumat. Sekarang hari apa? Sekarang Jumat ya Pak. Di waktu fajar, di waktu subuh. Ingat bencana-bencana alam, musibah-musibah besar selalu terjadi di waktu subuh. Ya, kaji surat Al-Anfal ayat 30 ke sana. Kemudian kiamat tidak akan terjadi sehingga azan tidak terdengar di muka bumi. Kiamat tidak akan terjadi sehingga tidak ada lagi mushaf Quran di muka bumi. Kiamat tidak akan terjadi sehingga Ka'bah tidak ada lagi di Masjidil Haram. Kiamat tidak akan terjadi sehingga tidak ada orang beriman sedikit pun di muka, satu pun di muka bumi, walaupun imannya sebesar biji sawi. Lalu kemana mereka perginya? Nantikan di episode yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf karena waktu kita sudah lebih dari jam yang sudah ditetapkan. Terima kasih sekali lagi, jazakumullah khairan pada DKM Masjid Jamiatul Zahidin. Terima kasih Bapak Ibu sudah sama-sama hadir. Semoga Allah membimbing kita untuk istiqomah sampai akhir hayat kita, dan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.